Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Panggilan Baitullah bersama Anda masih menyaksikan program Panggilan Baitullah. Pemirsa, Embarkasi Lombok malam ini memberangkatkan kloter ketiga jemaah haji menuju Tanah Suci. Kita simak laporan langsung Herman Juhdi yang memantau pemberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Mataram. Assalamualaikum Herman, hingga hari ini bagaimana progres pemberangkatan haji di Embarkasi Lombok? Baik, Waalaikumsalam Aditya dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan tadi beberapa saat yang lalu sebanyak 393 jemaah calon haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 3 Embarkasi Lombok telah diberangkatkan menuju ke Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid di Praia, Lombok Tengah untuk kemudian diterbangkan ke Tanah Suci. Dari 393 jemaah tersebut, sejumlah lansia juga berada di dalam kloter tersebut. Namun untuk mengetahui bagaimana kondisi kesehatan jemaah yang sebelumnya, secara umum jemaah yang sebelumnya telah diberangkatkan, telah bersama saya Dr. Ferry Wardana, Koordinator Unit Kesehatan Lintas Wilayah Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Mataram. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum bagaimana kemudian kondisi jamaah kita tadi setelah diberangkatkan dari Asrama Haji Lombok nih? Iya, untuk kloter 3 ini termasuk tinggi angka ristinya. Ada 82,3% jamaah kloter 3 ini risti. Kebetulan pada saat pemberangkatan kemarin ada satu jamaah lansia itu yang mengalami mabuk darat sehingga perlu observasi lebih lanjut di UGD Rumah Sakit Tripat. Kemudian 1 jam kemudian sudah agak sehat, terus kami observasi lagi di poliklinik di Asrama Haji. Dan alhamdulillah pada kloter ini tidak ada yang kami tunda. Semuanya dalam keadaan sehat dan layak untuk terbang. Jadi tidak ada yang kami tunda. Terima kasih. Sejak kloter pertama hingga ke kloter pemberangkatan kloter ketiga ada 1 jemaah kabarnya yang sampai saat ini tertunda keberangkatannya. Bagaimana itu Pak Dokter? Ya, ini dari kloter 1 jamaah wanita lansia 89 tahun. Beliau ini menderita infeksi paru-paru sehingga membutuhkan perawatan lebih lanjut lagi. Sampai saat sekarang masih belum kami berangkatkan karena menunggu kabar dari Rumah Sakit Provinsi. Sampai sekarang beliau masih diobservasi lebih lanjut oleh dokter penyakit dalam. Secara umum, bagaimana kemudian jamaah yang dengan tadi resiko tinggi itu kemudian diberikan kelayakan untuk layak berangkat itu, bagaimana prosedur yang kemudian atau parameter-parameter yang digunakan untuk kemudian mereka layak diberangkatkan? Ya. Yang pasti jamaah tersebut harus kondisi sehat dan kemudian harus kondisi fit karena jamaah ini kan akan mengalami perjalanan panjang. Jadi mereka akan melakukan perjalanan menggunakan pesawat itu 11 jam. Dan kita pun kalau orang sehat saja, kalau perjalanan 11 jam itu termasuk sesuatu yang melelahkan. Apalagi untuk jamaah haji lansia, jadi memang dibutuhkan tenaga dan stamina yang benar-benar mumpuni untuk perjalanan ini. Ya, apalagi nanti pas musim haji, mereka akan menjalani ibadah-ibadah lain yang tentu akan menguras tenaga mereka. Terima kasih Pak Dokter. Demikian Aditya, laporan kami langsung dari Embarkasi Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Herman Juhdi mengabarkan langsung dari Embarkasi Lombok, Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan selamat kembali bertugas Herman. Dan pemirsa, seorang remaja yatim piatu menjadi calon haji termuda di Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Naufal Mahdiah berangkat haji setelah menggantikan kedua orang tuanya yang wafat karena sakit beberapa tahun lalu. Di rumah inilah Naufal Mahdiah, 19 tahun, tinggal sendiri sejak orang tuanya meninggal dunia beberapa tahun lalu setelah menderita sakit. Sebelum berpulang, orang tuanya sempat mendaftarkan diri untuk beribadah haji.
Namun takdir mengubah kehidupan keluarga mereka setelah kedua orang tua Naufal berpulang dan kini Naufal yang menggantikan orang tuanya untuk menunaikan ibadah haji. Naufal merupakan jemaah haji termuda di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Naufal akan berangkat haji tahun ini bersama jemaah haji lainnya dari kloter 13 Dharmasraya. Allah berkehendak lain, orang tua saya meninggal dunia beberapa tahun lalu akibat sakit. Dan di tahun ini, insya Allah saya akan menggantikan kedua orang tua untuk pergi haji. Dan saya mendapatkan informasi dari Kemenak bahwasanya saya jemaah haji termuda se-Kabupaten Dharmasraya. Mudah-mudahan saja dengan berangkat haji ini ibadah saya tambah meningkat lagi, dan juga doa saya kepada orang tua saya untuk menggantikannya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai anak tunggal, Naufal kini hidup mandiri tanpa orang tua atau saudara. Dia tercatat sebagai mahasiswa di sebuah universitas di Kota Padang. Di mata tetangga, Naufal Mahdiah dikenal sebagai pemuda yang mandiri dan cukup aktif di kegiatan masyarakat. Untuk kesehariannya, Naufal ini anak yang baik, mempunyai sifat kepribadian yang baik, sama lingkungan, sama teman, sama tokoh masyarakat dan agama, dia sangat baik. Berdasarkan data dari kantor Kemenak Kabupaten Dharmasraya, calon jemaah haji dari Dharmasraya tahun ini berjumlah 228 orang, terdiri dari 5 rombongan pada kloter 13 dan salah satunya adalah Naufal Mahdiah, jemaah haji termuda dari Kabupaten Dharmasraya. Dari Dharmasraya, Sumatera Barat, Beni Roska, Eko Uso, TV One mengabarkan. Pemirsa, program Panggilan Baitullah masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum keluarga aku di Makassar ini. Aku doakan, kamu mendoakan juga kami, kita saling mendoakan. Semoga kita dunia wal akhirat selamat. Amin ya rabbal alamin. Semoga aku sehat di Mekah ini. Amin. Anda baru saja menyaksikan Panggilan Baitullah bersama